Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu Bapak Ustadz Hafidz Maulidin LG. Kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Bapak ini bagaimana ceritanya bisa jadi Ustadz. Ya betul Pak? Ya. Oke. Ya, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita tanya-tanyakan ya. Ya, Pak. Boleh langsung aja untuk para jamaah, untuk para penonton, pemirsa yang di rumah dan di studio. Kita untuk mengulang lagi kita kedatangan Bapak Ustadz yang sebelumnya Bapak ini ceramah di Masjid Taqwa ya Pak ya. Oke, yang mengisi tentang judul ceramahnya. Ya, kalau bisa dijelaskan, Bapak ini kuliah di Universitas Pasir Utama. Ya, betul, Pak? Betul. Ya. Tapi belum lulus. Ya, belum dapat sarjana. Belum lulus dan belum mendaftar ya. Betul sekali. Para pemirsa atau jamaah yang di studio dan di luar studio. Jadi singkat ceritanya dan kita tidak perlu berpanjang lebar, mohon dibuka kembali Pak untuk kata sambutannya, doanya, karena suatu acara apabila tidak ada doanya itu adalah acara yang sia-sia Pak. Jadi kiranya waktu dan tempat kita persilakan. Mari Pak Ustadz. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca surat doa mengawali kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nasyur. Artinya, ya Allah, denganmu aku menjalani pagi hari, denganmu aku menjalani sore hari, denganmu aku hidup, denganmu aku mati, hanya kepadamu aku kembali. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada channel YouTube dan anggota TV bahwa saya telah diundang ke podcast ini. Oke, sebelumnya terima kasih kembali buat Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi yang cerah ini. Jadi gini Pak Ustadz, kita sekedar untuk sharing aja Pak Ustadz ya, untuk tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, tolong di komen ya, nanti untuk next selanjutnya nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz ya. Nanti untuk para pemirsa ataupun penonton yang ingin bertanya-tanya selebihnya tentang hukum-hukum, nanti bisa di komen. Nanti kita boleh kasih nomor Pak Ustadz ya, Iya, untuk para bisa pemirsa ya. dihubungi nomor WA-nya. Nanti bisa dihubungi untuk acara-acara pernikahan, sunat atau kurban, atau acara-acara yang bertentangan atau berbau dengan agama ya, mistis. Oke, sebelumnya kita mau tanya dulu, Pak Ustadz asli orang mana ini Pak Ustadz? Orang Riau, Orang Riau. Rio itu di mana sih? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Oke. Tepatnya di Provinsi Riau ya Pak Ustadz ya? Kecamatan Maluku. Kecamatan Ramailir, Kabupaten Rokan-Hulu. Oh, Kabupaten Rokan-Hulu. Oke. iya. Jadi Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz semalam mensiarkan atau Bapak mengambil judul tentang amal ma'ruf nahi munkar ya? Jadi contoh cerita itu sangat pas itu Pak, yang Bapak siarkan semalam, yang Bapak ceramahkan semalam di Masjid Taqwa ya. Dan video Bapak viral itu Pak, sampai mungkin ditonton sama jamaah-jamaah kita 5.000 Pak. Subhanallah. Masya Allah. Jadi makanya kita tanya-tanya ke Bapak. Jadi kenapa Bapak ambil cerita ataupun judul untuk Bapak ceramah di Masjid Taqwa? Sekiranya waktu dan tepat kami persilakan. Jadi begini Pak, di sekitar Masjid Taqwa dan di desa Pasir Utama banyak sekali orang yang sangat sekali jauh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar adalah dimana kita mengajak orang untuk berbuat baik dan dimana kita mencegah orang untuk berbuat munkar. Maka dari itu saya akan sangat respon sekali kepada masyarakat di desa Pasir Utama agar mereka terus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang telah dituntunkan oleh Quran surah Al-Imran ayat 104. Jadi kan bagaimana kalau kita ingin maju, kalau sedangkan kita sendiri banyak melihat saudara-saudara kita di luar sana yang muslim dengan di hari Sayyidul Suhur
pada hari ini, hari bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak puasa. Ya, Alangkah baiknya kan yang ada di manapun saja kamu berada, maka lebih baiknya kamu semua mengajak orang-orang yang melihat orang tidak berpuasa, ajaklah mereka untuk berpuasa, karena puasa merupakan kewajiban dari rukun Islam. Ya, benar sekali, Pak. Jadi singkat dan tepat untuk penjelasan Bapak Ustadz. Tapi sebelumnya Pak ya, ini kan kita bulan puasa Pak Ustadz. Ya. Ini ada aqua, ada sekedar apa aja Pak Ustadz. Tapi kalau Bapak mau minum juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nah, di sini kan nampak ini tingkat imannya Bapak gimana. Iya. Nah, tapi kita gak usah ragukan lagi. Iya, Iman kita seseorang ini- itu tidak bisa diukur Iya. dengan sebelah mata. Yang penting kita berusaha terus mengajak orang, berbuat baik, melakukan amal-amal ibadah yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Oke, dari pihak Bapak ada yang mau ditanya sama Pak Ustadz? Oh, ada Pak. Jadi awal mula Bapak jadi Ustadz nih bagaimana sampai bisa jadi Ustadz? Ya, karena banyak sekali kan orang-orang di sekitar kita yang kurang pemahaman dengan ilmu pengetahuan yang seharusnya mereka punya, karena bisa oleh faktor yang berpengaruh pada mereka, faktor pendidikan mungkin, dan juga faktor lingkungan. Maka dari itu marilah kita semua merubah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk majunya masyarakat-masyarakat di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita yang muslim maupun yang non muslim. Maka kita terus mengajak mereka dimanapun mereka berada, sebelum kita mati dan sebelum kita berangkat ke liang lahat, sebelum kita dimakamkan, marilah kita mengajak mereka, memberitahu mereka, menasihati mereka tentang agama Islam yang sepenuh-penuhnya dan yang sebagus-bagusnya, yang sesempurnanya. Begini Pak, Bapak terinspirasi dari siapa nih, kan banyak ulama-ulama besar di Indonesia. Bapak terinspirasi dari siapa, atau Ustadz Somad atau yang lainnya gitu? Atau dalam negeri dan luar negeri Iya, kan bisa saya juga. atau ulama Syekh Ali apa Jaber yang atau menurut Pak Raja Ustadz. Salman. Iya. Ada satu tokoh yang sangat sekali menginspirasi saya karena beliau mantan mahasiswa dari Mesir. Masya Allah. Berarti Bapak besok ke sana sekolahnya Pak? Oh iya, kan sudah di UPV itu Iya, Pak. bukan UDS, Apa UDS? UPU, Nah. Universitas Pasir Utama. Masya Allah. Yaitu Bapak Ustadz Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA. Masya Allah. Allah. Itulah. Berarti itu yang sangat menginspirasi buat Iya. Bapak ya. Jadi Pak Ustadz ini dia sangat peduli sama lingkungannya. Contohnya kenapa? Karena Bapak Ustadz inilah yang menempah diri dia untuk mengajak yang sekelilingnya, lingkungannya, dan untuk keluarga terutamanya. Dan sangat menolong buat pribadi kita dulu. Nah, gimana kita mau menolong orang lain? Kalau pribadi iman Islam kita tidak sekokoh. Nah, jadi kita bagaimana untuk mengajak mereka? Berarti Pak Ustadz ini sangat peduli. Jadi Pak Ustadz ini dia dilihatnya di lingkungan sekitarnya. Kita tidak bilang tidak menyembah Allah, tidak. Tetap menyembah Allah, tetap beragamanya kan Islam. Cuman untuk pengaplikasiannya, iya Pak Ustadz ya, makanya Pak Ustadz terjun lebih tepatnya menjadi dai Ya, lah dulu. terjun payung ya. Iya, terjun payung untuk tentara Pak. Ini menjadi dai. Jadi ada lagi Pak yang mau ditanya? Ada, Pak. Coba tanya sama Pak Ustadz. Selagi Pak Ustadz masih di sini Iya, kan? Bapak ini kan masih sekolah. Jadi guru pembimbing Bapak yang bisa sampai jadi Ustadz ini, bisa ceramah, siapa yang membimbing Bapak sampai saat ini? Dalam skala besar Sekarang ada saya sekolah di SMP Muhammadiyah Rambah Hilir. Oh, bukan universitas Pak? Belum masuk. Oh iya, baru Masih daftar Pak. masih daftar ya Pak? Di Berarti- SMP Muhammadiyah Rambah Hilir ini. Oh, habis SMP universitas. SMA iya ya Pak. Di SMP Muhammadiyah Rambah Hilir ini sangat mempengaruhi saya tentang bagaimana cara untuk merubah diri kita semua, merubah sesama, dan menjadikan dampak baik bagi kita dan bagi lingkungan. Masya Allah. Ternyata sangat pengaruh ya SMP Muhammadiyah. SMP apa ya? SMP Muhammadiyah. Ya, Sangat mungkin berubah ya. bisa dikasih tahu Pak media sosialnya, biar tahu kan orang yang mau masuk situ bisa menghubungi Iya. apa Pak, media sosialnya atau Facebook atau IG Mau nanti ditulis aja di kolom deskripsi. atau di sini ya. Ya.
Tahu ada lagi Pak? Oke, jadi Bapak ini berlatar belakang sekolahnya memang sekolah ke agama semua ya Pak ya. SMP-nya ke agama, SD-nya ke agama ya Pak ya. SD, Alhamdulillah. berarti SD ada. Jadi gitulah latar belakang kenapa Bapak Ustadz kita menjadi dai, terus kenapa dia sangat termotivasi kan. Nah, itu sudah jelas ditanya. Nanti untuk pemirsa kan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, apa hukumnya botak? Nah, Pak, apa hukumnya nggak pakai baju tapi sholat? Apa hukumnya pangkas 2 jari? Apa hukumnya pakai peci ada tulisannya? Ini Pak Ustadz sendiri yang menerangkan. Iya benar. Ada lagi Pak yang mau tanya? Ini apa hukumnya main HP saat puasa Pak? Bapak kan Ustadz pasti tahu. Selama tidak memengaruhi puasa kita dan selama tidak memengaruhi pahala-pahala yang ada pada bulan puasa dan tidak mengganggu sholat-sholat kita serta sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, itu diperbolehkan. Masya Allah. Jadi sudah puas ya. Dari jamaah ada yang mau bertanya? Jamaah ada? Boleh maju ke sini kalau mau bertanya. Oh silakan. Silakan. Sini Saya Pak. Oke, Oke. masuk. Silakan. Jadi ini kita dikasih waktu cuma berapa menit Pak Ustadz? 2 menit cukup ya? Cukup. Tolong maju. Kasih teman. Mohon dipercepat. Iya, dari sini Pak. Sini Pak. Langsung aja Pak. Atau tanya-tanya tentang puasa atau apa hal yang membatalkan puasa. Satu soal aja Pak, karena Pak Ustadz lagi mau ada ngisi acara lagi. Boleh geser lagi Pak. Ini ada yang. Oke. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Jadi tentang batal dan tidak batalnya puasa itu kan disebabkan ada beberapa hal. Nah, yang sering saya dengar tuh banyak yang bilang apakah memasukkan sesuatu ke lubang anggota tubuh manusia itu ada yang menyebutkan batal dan ada juga yang tidak menyebutkan tidak batal. Nah, saya butuh penjelasannya bagaimana Hukumnya ya. hukum Banyak hukumnya. memasukkan sesuatu ke anggota badan kita Dan itu yang berlubang ya. yang berubah. Contohnya kayak hidung, Hidung, mulut, telinga, telinga, mulut. dan yang tidak dan yang tidak kita ucapkan ya. Iya, Pak Ustadz tahu akan sendiri. menjawab sendiri ya. Mau langsung jawab Pak Ustadz atau mau kita jeda dulu? Oh boleh ya sudah. Langsung jawab aja. Masya Allah, tabarakallah. Padahal masih SD ya kan. Langsung bisa jawab guys. Inilah Ustadz kita. Langsung Pak Ustadz. Waktu dan tempat silakan. Ada 4 lubang yang tidak diperbolehkan ketika dalam puasa memasukkannya. Yang pertama lubang telinga, kedua lubang hidung, Hidung ini kan hidup. ya. Itu mata Pak. Oh mata. Ketiga lubang mulut, Oh dan ini mulut. Itu hidung Pak. Oh, itu. dan keempat kemaluan. Ini Tetapi menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa salah satu dari beberapa perkara yang disebut dalam puasa, salah satunya itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Jadi dapat diambil kesimpulan dari pelajaran bahwa jika tidak disengaja atau tidak tahu dengan uzur-uzur yang membatalkannya, itu masih tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kita semua mencari tahu apa hal-hal yang telah membatalkan puasa. Oh gitu ya Pak. Jadi Berarti sudah cukup jelas. sudah jelas Pak. Alhamdulillah sudah sangat. Berarti Jelas, kalau jelas, puasa sangat paham. nggak boleh membersihkan telinga gitu ya Pak? Oh tidak boleh Pak ya. Buat penonton jangan membersihkan telinga ya saat puasa. Oke, untuk para jamaah terima kasih sudah mau bertanya sama Pak Ustadz, dan Pak Ustadz pun terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab. Jadi mohon kembali ke tempatnya untuk para jamaah. Oke, Masya Allah. Silakan kembali ke tempat ya. Oke, itulah pertanyaan dari para jamaah kita yang ada di studio ya. Iya, Nanti kalau Di ada studio ya, Bang? Iya, nanti kalau ada yang mau bertanya tolong di komen aja nanti. Atau kan nomor WA bisa Bisa langsung WA japri Ustadz, Ustaz. ya. Cuman Jadi, jangan minta jodoh ya sama Ustaz ya. kalau jodoh ada Nanti, di tangan nanti Allah. aja. Jodoh dari tangan Allah. Sudah Oke, diatur. jadi sudah Pak, sudah cukup ya. Sudah. Tolong Pak Ustaz tutuplah untuk doa sekalian para pemirsa biar supaya ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, berpahala dan berkah buat kita dan masyarakat yang melihat ya.
Maka alangkah baiknya kita sebelum mengakhiri acara dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Belum. Oh ya, Bapak yang Ustaznya. Allahumma matina bi asma'ina Amin. wa absarina Amin. wa quwwatatina Amin. ma ahyaitana Amin. waj'alhu al-waritha minna Amin. waj'alhu sanrana Amin ya ala Allah. man adana wa la taj'al mushibatana Amin ya fil Allah. dinina wa la taj'alit Amin. dunya akbara hammina Amin. wa la mablaga ilmina wa la tusallit alaina Amin. man la yarhamuna. Amin. Al-Fatihah. Oke, jadi cukup. Terima kasih buat para penonton dan para Pak Ustadz dan para teman kita ya dari nggak ada TV ya. Dan para jamaah-jamaah Dan jamaah yang Pak ada Ustadz di sangat ramah sekali, Bapak Ustadz. ya, dan para jamaah yang ada di studio dan di luar studio ya. Jadi kita sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya. Waalaikumsalam. Belum, Pak? Oh iya, Belum, belum. kita udah tanya Pak Ustadz. Jadi cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kurangnya milik kami, lebihnya punya Allah Ta'ala. Dan kami mohon ampun kepada Allah apabila ada perkataan, tindakan, perilaku yang kami salah dan tidak suka oleh para penonton. Dan jangan lupa Pak apa? Subscribe. Oke. Like dulu. Nah, like dulu. Bapak udah tahu? Udah tahu kan? Nah, jangan lupa nanti Pak Ustadz ya. Udah. Jamaahnya nanti dibilang-bilang juga. Jadi kita lebih ke siar-siar Islam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.